Shalom, shalom, sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, sahabat Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati pikiran kita memuji menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau bukan bangsaku. Amin. Hati dan pengertianku, hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku. Amin. Indah kerajaanmu, di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Amin, amin, amin. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret yang ditiup. Amin, amin, amin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Hari-hari hidup, hari-hari hidup datang dan berlalu. Sadari sahabat Bapak Ibu, hidup kita seperti deret awan yang ditiup angin. Sekarang ada, sebentar belum tentu ada. Mari kita perkarakan, kita tanya Tuhan, mengapa kita di sini di gembara dunia? Kau bukan bangsaku, kau jadikan kami Tuhan. Hati dan pengertianku, hidup kita ini untuk mengabdi, sahabat Bapak Ibu. Mengabdi bagi Tuhan. Disingkat hari hidup kita 70-80 tahun. Kaulah tujuanku. Amin, amin, amin. Hanya Tuhan tujuan kita. Indah kerajaan yang disiapkan bagi kita. Amin, amin, amin. Amin. Amin, amin. Kau bukan mantan, kau bukan mantanku. Amin. Haleluya. Amin. Sadar kami Tuhan, hidup ini
Bapa, pagi hari ini izinkan kami menghampiri Engkau, ya Allah Bapa, Elohim Yahweh Adonai kami. Izinkan kami menghampiri tahta-Mu. Kami rindu berjumpa dengan Engkau, layakkan kami agar kami dapat berjumpa dengan Engkau pagi hari ini. Layakkan kami, ya Elohim Yahweh. Kami mau berjumpa dengan Engkau, layakkan kami. Dan tolong temuilah kami pagi hari ini. Pribadi lepas pribadi kami, Bapa. Temuilah kami, Bapa. Jamah lawan kami, pulihkan kami. Sadarkan kami bahwa hidup kami ini untuk mengabdi bagi-Mu. Mengabdi. Engkau tujuan kami, indah kerajaan-Mu yang Kau siapkan bagi kami di langit baru, bumi baru, dan memerintah bersama dengan Engkau yang mulia dan agung, Tuhan Yesus, di Yerusalem baru. Ya Tuhan Yesus, tolong izinkan kami berjumpa dengan-Mu. Temuilah kami. Ajar kami untuk dapat mengenalkan hidup-Mu, hidup Bapa melalui kami mengenalkan, belajar mengenalkan hidup-Mu, ya Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, tolong kami, Roh Kudus, tolong kami. Kami mau persembahkan doa pagi ini kepada-Mu, ya Bapa. Nikmati. Haleluya. Kami datang kepada-Mu, Bapa. Kami bawa hidup kami. Kami bawa hidup kami, Tuhan. Haleluya. Ini kami pagi hari ini, pribadi lepas pribadi kami, belajar berkomunikasi dengan Engkau, belajar berdoa kepada-Mu, berkomunikasi dengan Engkau. Hallelujah, Jesus, oh, Kau bukan mataku, amen. Hati dan pengertianku, hidup ini untuk mengabdi bagi-Mu di singkat hariku. Amin. Kaulah tujuanku, indah kerajaan-Mu, indah kerajaan-Mu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang
Kau buka mataku. Amin, 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 amin. Hati dan pengertianku, hidup ini ku mengabdi, hidup ini untuk mengabdi bagimu. Disingkat hariku, kaulah tujuan, kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu, indah kerajaanmu. Di ujung jalan kami, di ujung jalanku, nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Haleluya, haleluya. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hidup kami ini singkat, oh, perlu ku sadari apa tujuan hidup kami. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Haleluya. Hidup kami hanya untuk mengabdi bagimu, mengabdi, mengabdi, mengabdi. Disingkat hari hidup kami, kau tujuan kami. Indah kerajaanmu, indah kerajaanmu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, oh, oh. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Oh, 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 hallelujah, hallelujah. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami puji, kami sembah. Hidup kami untuk mengabdi. Hidup kami hanyalah mengabdi. Haleluya, Bapa. Mengabdi, izinkan kami mengabdi kepada-Mu. Haleluya.
Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Amin. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Amin. Menjaga perasaan Bapa, yes. Pelayanan yang sesungguhnya, haleluya. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu, yes Tuhan. Menghayati kekudusan dimanapun, kapanpun. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Kami mengasihi, ku mengasihimu, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, amin. Kau yang ku nantikan. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Kami mengasihi, ku mengasihimu, kami menghormati, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya, Engkau
Bila ku diri kami yang mau datang memandang wajah-Mu, Tuhan kami mengasihi, ku mengasihi-Mu, kami menghormati-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindu, Kau yang kurindukan, Kau yang kami nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. My Lord. Selalu di hadirat-Mu ya Bapa, selalu di hadirat-Mu. Ini yang sejatinya menjadi gairah hasrat kami untuk selalu di hadirat-Mu, agar kami dapat menghayati kekudusan-Mu, dan kami mau gentar dan hidup tidak bercela, tidak bercacat, hidup kudus agar layak tinggal di dalam-Mu. Bukan nanti saat-saat tertentu barulah kami ada di dalam hadirat-Mu, bukan nanti saat-saat seperti ini kami dalam hadirat-Mu, atau saat-saat kami beribadah kami ada di hadirat-Mu. Senantiasa dimanapun kami pergi dan berada, senantiasa seharusnya kami selalu di hadirat-Mu. Apapun yang kami lakukan selalu di hadirat-Mu, agar kami hidup gentar, agar kami hidup tidak bercela, agar kami layak di dalam-Mu. Pelayanan bukan soal tempat, pelayanan bukan soal bangunan gerejanya, jabatan dalam pelayanan, tata cara liturgi ibadahnya, pelayanan yaitu menjaga perasaan-Mu ya Bapa. Haleluya. Pelayanan yang sesungguhnya menjaga perasaan-Mu dimanapun kami memperlakukan istri, suami, anak-anak kami, orang tua kami. Bagaimana kami menjaga perasaan-Mu Bapa, itu adalah pelayanan. Sehingga setiap langkah dalam hidup kami sesuai pikiran dan perasaan-Mu. Haleluya. Oh, kami mengasihi-Mu, kami menghormati-Mu, Kau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Ku tinggalkan ikatan bercinta dengan dunia ini, ku tinggalkan dosa, ku tinggalkan semuanya. Karena kami telah menemukan harta yang sesungguhnya. Kami buang semua masa lalu kami mengarahkan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan.
Engkau yang kami rindukan, Engkau yang kami nantikan. Senantiasa kami mau datang memandang wajah-Mu, ya Elohim Yahweh, ya yang mulia dan agung Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui kuasa Roh Kudus, kami rindu menghampiri Engkau, memandang wajah-Mu, dan tolong hampiri kami, ya Bapa, ya Tuhan Yesus. Haleluya. Pribadi silakan komunikasi dengan Tuhan. Puji dan sembah-Mu. Kau menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami hadir tempat ini maupun pemirsa sahabat Bapak Ibu yang mengikuti doa pagi dengan sungguh-sungguh dimanapun mereka berada. Kau menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari ini Kau tuntun langkah hidup kami. Dan Bapa, mengawali hari ini kami rindu juga mendengar pesan-Mu bagi kami. Tolong berbicaralah kepada kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu mendengar pesan-Mu pagi hari ini bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau berbicara kepada kami pagi hari ini. Nyatakan apa yang Kau mau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat Bapak Ibu pada dasarnya dilahirkan oleh Allah atau kelahiran baru ya, adalah sebuah perubahan di mana seseorang yang tadinya berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Ya. Salah satu ciri yang dominan dari seseorang yang benar-benar mengalami kelahiran baru, ciri-cirinya yaitu hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Kan sebelumnya disebutkan ada 5 ciri. Ya. Tetapi dari 5 ciri itu yang dominan, yang biasanya lebih kelihatan ketimbang yang lain, yaitu hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Ini ciri dominan saat seseorang ya benar-benar mengalami kelahiran baru. Ya. Kelahiran baru menjadikan orang percaya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya. Tidak bercacat, tidak bercela. Dengan keserupaan tersebut, seseorang bukan saja diperkenan berstatus sebagai anak-anak Allah, tetapi benar-benar berkeadaan sebagai anak-anak Allah, sah layak menyandang status anak-anak Allah. Di mana di sini juga orang percaya bukan saja diberi hak memanggil Allah sebagai Bapa, tetapi di dalam Yohanes 1 ayat 12 berhak juga atas kuasa atau fasilitas untuk menjadi anak-anak Allah. Ya.
Inilah exousia, ya. Hak, ya, kuasa yang dimaksud dalam Yohanes 1 ayat 12. Ya. Sahabat Bapak Ibu, ya, sekali lagi, ciri hidup, ya, seseorang yang sudah mengalami kelahiran baru atau dilahirkan oleh Allah, hidupnya tidak bercacat dan tidak bercela. Atau dengan kata lain, seperti halnya yang disebutkan di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9 dan 10, ya. Ayat yang ke-9 berbunyi begini, 1 Yohanes 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Perhatikan saudara Bapak Ibu. Ya. Saya 2 hari yang lalu menyampaikan bahwa kita bersyukur kita adalah umat-umat perjanjian baru, ya. Dan satu hal yang luar biasa yang terjadi pada umat perjanjian baru, yaitu terjadinya kelahiran baru atau dilahirkan oleh Allah, ya. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi sekali lagi sahabat Bapak Ibu, dilahirkan, ya, oleh Allah atau kelahiran baru, ini bukan suatu proses bim salabim, bukan suatu proses yang singkat, tetapi membutuhkan waktu seumur hidup kita, sahabat Bapak Ibu, ya. Ya, kalau Yesus mati di salib, lalu siapa yang mengatur dunia dan akhirat? Sejak kapan Yesus mengatakan bahwa dirinya Tuhan, ya? Sudah terlalu banyak ya pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Kalau kau yakini Yesus adalah Tuhanmu, ya, ya silahkan kau percaya, kau buktikan, kau nyatakan dengan hidupmu yang semakin seperti Yesus. Tapi kalau bukan, ya sudahlah, biarkan engkau menghormati saja apa yang menjadi kepercayaan, ya, orang lain. Bila orang lain menganut percayanya kepada Yesus dan mereka membuktikan seperti Yesus, ya silahkan, kita saling menghormati saja, ya. Tunjukkan, ya, kepribadian kita yang percayanya kepada siapa, itu yang kita hidupi, ya. Oke, kita lanjut ya sahabat Bapak Ibu, ya. Sahabat Bapak Ibu, sekali lagi firman Allah katakan, ya, kalau kita dilahirkan oleh Allah, ya, kalau kita manusia mengalami yang namanya kelahiran baru, seperti halnya yang Yesus katakan kepada Nikodemus, ya, engkau harus dilahirkan kembali, ya. Ini artinya apa? Ini artinya setiap orang yang lahir dari Allah atau mengalami kelahiran baru tidak berbuat dosa lagi, ya. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Perhatikan, ia tidak dapat berbuat dosa. Ia tidak dapat berbuat dosa, sahabat Bapak Ibu, karena ia lahir dari Allah, ya. Saya sampaikan, ya, 2 hari yang lalu, ya, bahwa pesan Tuhan jelas, kita umat perjanjian baru, ya. Kita bersyukur karena kita bisa mengalami kelahiran baru. Kita bisa dilahirkan oleh Allah, ya. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita, dimateraikan, ya. Karena Yesus telah mati di kayu salib, ya. Itu yang membuka jalan kita dapat dilahirkan oleh Allah. Sekali lagi, dilahirkan oleh Allah ini bukan secara harafiah, ini makna figuratif, ya. Yang artinya apa? Yang artinya di saat kita benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam diri kita dimateraikan Tuhan ini, dalam diri kita dimateraikan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan bekerja dalam diri kita, ya, melalui peristiwa kejadian, membuat kita tidak lagi dapat jatuh ke dalam dosa, ya. Kita tidak bisa lagi jatuh ke dalam dosa, sahabat Bapak Ibu, ya. Kita tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Dan ayat yang ke-10 dari 1 Yohanes 3, inilah tanda-tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara, yang tidak mengasihi saudaranya. Sederhana pesan Tuhan pagi hari ini, kalau kita lahir dari Allah, kita tidak berbuat dosa, ya. Dan ini tanda-tandanya kita sebagai anak-anak Allah yang tidak berbuat dosa, ya. Maka kita harus mengasihi saudara kita, ya. Kita harus mengasihi sesama manusia.
apapun latar belakang, apapun agama, kita saling mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Ya. Sekali lagi, seperti yang tadi saudaraku ya sempat ya menyatakan pertanyaan ya. Saya tahu ini pertanyaan dan saya sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Kalau Yesus mati di kayu salib, siapa yang mengatur dunia dan akhirat ya? Ya aduh, sahabat Bapak Ibu ya. Sekali lagi, ini kan pemahaman-pemahaman yang kurang lengkap ya. Justru itu kalau kita sebagai orang Kristen, kita harus fokus pada kekristenan dalam artian kita harus gali kebenaran yang kita yakini ya. Nggak usah mau menggali kebenaran orang lain, biarlah mereka dengan kebenaran mereka, intinya mereka hidupi ya. Nggak usah juga kayak mau, oh kenapa begini-begini, nggak usah. Kita saja sebagai orang Kristen mau menghidupi Kristus dalam diri kita susah. Apalagi kita kalau misalnya mau menyerang yang lain. Sama, agama yang lain pun fokus saja ya, belum tentu dalam menjalankan agama mereka ya, mereka sudah benar-benar seutuhnya ya. Tambah lagi harus mau menyudutkan agama yang lain, itu maksud saya ya. Ada pertanyaan lagi, sejak kapan Yesus mengatakan bahwa dirinya Tuhan ya? Di Alkitab kok nggak ada Yesus mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Berarti Bunda Maria menyembah anaknya ya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sekali lagi ya tidak mengerti dan memahami ya dengan benar esensi kebenaran di dalam Alkitab ya. Saya tidak perlu meresponi berlebih, tetapi sekali lagi begini, kalau kaitannya dengan pesan Tuhan pagi hari ini, bahwa kita harus mengasihi ya. Kita harus tetap mengasihi ya. Seperti halnya ini ya, akun siapa ya yang tadi yang bertanya, setelah memberikan pertanyaan, mau berdebat, akhirnya keluar dari ya, tidak memperhatikan, hanya sekedar melempar. Tapi tidak apa-apa ya. Ya ini kita belajar mengasihi loh. Kita belajar mengasihi di saat ada orang yang tidak suka ke kita, bagaimana respon kita. Kalau kita ya ada orang yang tidak suka ke kita merespon dengan kita membenci orang itu, ya kita tidak mengasihi gitu ya. Nah bagaimana kita mau berjuang sebagai anak-anak Allah ya? Kita harus dilahirkan kembali. Sekali lagi, orang yang dilahirkan kembali, orang yang mengalami lahir baru, orang yang mengalami kelahiran dari Allah, itu tidak berbuat dosa lagi ya. Itu tidak berbuat dosa lagi. Dan tanda-tanda anak-anak Allah yang tidak berbuat dosa lagi ya, dia akan berbuat kebenaran. Akan berbuat kebenaran ya. Ciri-cirinya yaitu mengasihi. Ini sahabat Bapak Ibu, ciri-cirinya yaitu mengasihi. Dan bahasa surga berbicara tentang kasih. Kalau ada ayat Alkitab katakan datanglah kerajaanmu, artinya kita hidup di kerajaan Allah dalam diri kita, yaitu berbicara kembali kasih ya. Kasih tidak akan mudah, tidak akan berakhir ya. Semalam ya kami komsel ya, dan di komsel tersebut ya, kami di komsel tersebut ada satu perenungan ya, ada satu perenungan yang luar biasa yang Tuhan taruh ya. Kenapa kita tidak mau dirugikan? Kenapa kita tidak suka dirugikan? Kenapa kita tidak suka mengalami ketidakadilan? Pertanyaan itu mengandung kebenaran bahwa mari pengikut Kristus sejatinya berbahagia di saat kita mengalami ketidakadilan. Pengikut Kristus sejatinya berbahagia di saat kita mengalami kerugian. Ya rugi dong kalau misalnya orang menyakiti kita tidak membalas. Rugi dong kalau misalnya orang ya kita sudah berbuat baik, tetapi orang yang kita berbuat baik kepada mereka menjahati kita, kemudian kita tidak membalas. Tapi firman Tuhan katakan ya, di dalam ini pesan Tuhan begitu ya, begitu jelas semalam di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-7 ya. Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu.
Ternyata kalau kita ada masalah dengan orang lain itu kekalahan bagi kita, sahabat Bapak Ibu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Dan ini ternyata ada kaitan dengan ayat Alkitab yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Anak-anak Allah itu membawa damai. Bagaimana kita mau membawa damai kalau misalnya kita selalu membawa masalah? Justru itu dikatakan, mengapa kamu tidak lebih suka menderita keadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Waduh, dalam ini sahabat Bapak Ibu. Dari hal ini saya belajar, dan mari kita belajar sama-sama, ya sahabat Bapak Ibu. Ya, untuk berbahagia kalau kita diperlakukan tidak adil. Yang penting damai. Ya. Berbahagia kalau misalnya kita dirugikan. Kita berusaha hidup damai, sahabat Bapak Ibu. Sekalipun itu tidak enak, hati kita sakit, tidak enak, sahabat Bapak Ibu. Sakitnya itu di sini, sahabat Bapak Ibu. Ya, sakitnya di sini. Tetapi kembali lagi, kita ini anak-anak Allah yang sejatinya harus berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Bapa kepada kita, sahabat Bapak Ibu. Di dalam Yohanes tadi 1 ayat yang ke-12 ya, dikatakan begini, tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Yesus, diberinya kuasa, diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa atau hak itu ya, itu berbicara fasilitas untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu apa? Peristiwa kejadian kita diperlakukan tidak adil, kita dijahati ya. Apa respon kita? Awal-awalnya kita akan sakit hati dan lain sebagainya. Tetapi melalui kebenaran persatuan pagi hari ini, kita menjalani hari-hari hidup semakin hari semakin enteng, sahabat Bapak Ibu. Ada orang menyakiti kita, Roh Kudus mengingatkan kita, ingat, bawa damai, bawa damai, bawa damai. Anak Allah membawa damai. Mengapakah kamu tidak suka menderita karena ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak suka menderita karena dirugikan? Waduh. Akhirnya sahabat Bapak Ibu, kita ini loh ya, orang-orang percaya ini bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dengan demikian kita sementara berjuang hidup kudus, karena ingat panggilan pelayanan kita. Panggilan kita sebagai orang percaya menjadi anak-anak Allah, yaitu kudus. Hidup kudus, sahabat Bapak Ibu ya, hidup kudus. Kiranya persatuan pagi hari ini sanggup ya membawa kita ke satu level yang berbeda ya. Ke dalam satu level yang benar-benar kita semakin hari semakin menjadi berkenan di hadapan Bapa. Dan saat kita mati ya, kita menghadap tata pengadilan Tuhan, Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, selama ini aku tunggu dia. Dia senantiasa ya menjadi anak-anak Allah yang membawa damai. Waduh, luar biasa sahabat Bapak Ibu ya, luar biasa sahabat Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, luar biasa. Demikian sahabat Bapak Ibu ya, pesan Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, ya Bapa, dengan kuat kami tidak mampu. Dengan kuat kami tidak mampu. Dengan kekuatan kami sekali lagi kami tidak mampu ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan, mampukan kami. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami terima segala berkat-Mu pagi hari ini, menjalani hari-hari hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Sampai jumpa sahabat Bapak Ibu. Shalom, shalom.